rimba orang-orang sekitar hidup di hutan. Mak kita dulunya kalau sakit nggak pernah kan berobat ke kesehatan gitu ya. Dia berobat dia punya kearifan tradisionalnya, ramu dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman gitu yang ada. Nah di saat hutan itu habis, akhirnya terjadi apa gitu ya? Ya kemiskinan, kerusakan. Jadi persoalan utama di lahan gambut itu yang menyebabkan langit tadi berwarna merah itu karena terjadi kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena apa? Itu disampaikan oleh adik kita Mando tadi bahwasanya terjadi eksploitasi terhadap lahan gambut kita. Lahan gambut itu kan lahan yang basah, yang berair gitu ya, berair. Karena ada tadi kebijakan, ada kepentingan ekonomi, akhirnya dieksploitasi, dirubah gitu. Dan lahan gambut itu kan mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Tanaman-tanaman yang cocok di lahan gambut itu kan ada, kemudian dirubah, ditebang, keliling, dirubah menjadi tanaman monokultur, sawit, akasia gitu ya. Yang dulunya di lahan gambut itu banyak tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita dan perempuan-perempuan kita. Di saat dia dirubah, ditebang, diganti dengan tanaman sawit, diganti dengan tanaman akasia, kemudian untuk menanamnya dikeringkan, dibuat kanal gitu ya. Dan akibatnya apa gitu? Akibatnya lahan gambut kering, sedikit musim kemarau, itu mudah terbakar. Dan kalau terbakar, akibatnya apa? Itu sulit sekali dipadamkan. Kenapa? Kalau gambut sudah terbakar, di Jambi ini asapnya kemana-mana, sampai kita terkenal dengan mengekspor asap. Salah satu devisa kita yang dibanggakan adalah ekspor asap. Tapi ekspor asap itu bukan dimanfaatkan, tapi jadi kemarahan orang yang menerimanya. Jadi itu sering terjadi. Nah saat sekarang ini AG sudah mengingatkan, warning kita tahun 2023 nanti di perkiraan Agustus dan September itu kemungkinan akan terjadi El Nino, kemarau. Nah, kalau kemarau 1 bulan atau 2 bulan saja di Jambi ini itu sudah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu penting bagi kita bagaimana ya lahan gambut yang air itu tetaplah dia berfungsi. Kita pertahankan dia. Gambut itu kan rawa gitu ya, maksudnya air. Gambut itu kalau ya pengertian dari gambut adalah itu sebuah areal yang berasal dari pelapukan organik dari tumbuhan, kemudian makhluk hidup gitu, pelapukan ya, tapi dia terjadi di daerah-daerah yang rawa, daerah basah, dan pelapuknya itu kurang sempurna gitu, belum penuh habis, sehingga dia kayak kasur gitu ya, gambut itu. Nah, jadi kalau dia sudah terbakar itu sulit sekali itu dipadamkan. Kita sering mendengar ibarat api dalam sekam gitu. Dia apinya tidak nampak tapi dia asapnya keluar. Nah itulah gambut. Jangan dikira kalau gambut itu tidak ada apinya di permukaan, padahal dia di dalamnya masih bahan bakarnya, organik itu di bawah gitu. Nah, kenapa dia sering terbakar? Ya karena itu tadi eksploitasi. Kita lihat di Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, itu kan semua lahan gambut itu kan sudah berubah jadi perkebunan sawit, jadi HTI, akasia gitu ya, yang seharusnya dia pasang, dikeringkan. Untuk bisa tanam sawit, untuk bisa tanam akasia kan harus dikeringkan terlebih
terlebih dahulu. Dikeringkan bagaimana caranya? Dibuat kanal kan? Dibuat kanal saluran air itu ya, saluran air, sehingga air gambut itu dia turun ke kanal. Gambutnya kering, itu yang ditanam gitu ya. Dia kalau tidak ditanam, dikeringkan dia tidak tumbuh. Persoalan kanal itulah yang membuat dia kering. Kalau dia kering, sedikit aja kena api, itu terbakar. Kalau sudah terbakar, susah sekali itu dipadamkan. Dan yang banyak membuat kanal itu adalah perusahaan-perusahaan. Kalau masyarakat kita nggak ada bikin kanal. Dia kalau kearifan masyarakat kita, perempuan kita di desa, ya punya kearifan tradisional. Bagaimana cara hidup di gambut gitu. Ya dia dengan cara lorong tanam sedikit, gambutnya tetap ada gitu. Tapi kalau perusahaan ya dia orientasinya kan sudah bisnis, keuntungan, dengan mengeluarkan sedikit tapi mendapatkan hasil banyak, dikuras lagi. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita sepakat apa yang disampaikan oleh Novi tadi, memberikan penyadaran, kesadaran. Nih adik-adik ini kita mahasiswa, mumpung kita masih muda gitu ya, peran kita pemuda-pemuda ini untuk terus memperjuangkan, lindungi, pelihara lingkungan kita, pelihara sumber daya alam kita gitu. Bagaimana kita menyatukan tekad kita, datang ke desa, ya berdiskusi, memberikan penyadaran kepada masyarakat kita, bagaimana mengelola lahan-lahan yang lebih baik, mengelola gambut yang lebih baik. Bayangkan ya, kalau sudah terjadi kebakaran, itu yang berdampak tidak hanya ya ekologi saja, tapi ekonomi, kesehatan, pendidikan itu sangat berpengaruh. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat, kemudian terus memperjuangkan kepada pemerintah untuk tetap melindungi kawasan-kawasan yang rentan terjadi kebakaran, terutama gambut. Kemudian pemerintah mendorong pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang hidup di gambut, supaya masyarakat yang hidup di gambut itu tidak mengeksploitasi, tapi mengembangkan ekonomi yang ramah dengan gambutnya. Ada perikanan, ada tanaman-tanaman yang layak untuk ditanam di gambut, tidak dengan tanaman-tanaman. Peran adik-adik untuk terjun ke masyarakat dan untuk mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro kepada lingkungan dan penyelamatan sumber daya alam. Begitu.